Adik-adik yang tersayang, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam channel Apolonius Basuki. Adik-adik sedang melakukan apa? Sebentar lagi kita akan menyambut hari Natal. Mungkin saat ini adik-adik sedang mempersiapkan baju baru, makanan, kue-kue, atau menghias pohon terang atau pohon Natal. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang asal-usul pohon cemara menjadi pohon Natal atau pohon terang. Yuk kita simak bersama. Pohon terang, pohon terang, sungguh indah rupamu. Nah, adik-adik tentu tidak asing dengan lagu ini. Karena setiap menjelang Natal atau saat kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, lagu ini kita bisa dengar di mana-mana. Adik-adik yang tersayang, perayaan Natal telah tiba. Bagi umat Kristen, pasti sudah mempersiapkan untuk menyambut hari istimewa ini. Umumnya di rumah-rumah akan terlihat pohon Natal dengan hiasannya yang indah dan berwarna-warni. Umumnya pohon Natal itu sendiri dibuat dari pohon cemara. Kebiasaan menghias pohon cemara sebagai pohon Natal adalah salah satu simbol untuk merayakan hari besar umat Kristiani, yaitu Hari Raya Natal. Nah, bagaimana sebenarnya asal-usul pohon Natal menjadi simbol dari Hari Raya Natal? Konon, pohon Natal melambangkan hidup kekal. Ini karena Natal dirayakan pada tanggal 25 Desember yang umumnya saat itu musim salju sedang melanda belahan dunia barat. Jauh sebelum lahirnya umat Kristiani, pohon cemara ini juga sepanjang tahun telah memiliki arti khusus bagi banyak orang yang tinggal di daerah beriklim musim dingin. Pada saat musim salju, hampir semua pohon meranggas. Daun-daunnya rontok. Ada satu pohon yang tidak meranggas dan tidak mengalami kerontokan, dan daunnya tetap hijau walau di musim dingin sekalipun, yaitu pohon cemara, dan menjadi simbol kehidupan yang penuh harapan baru. Adik-adik yang tersayang, menurut legenda, asal-usul pohon cemara dijadikan pohon Natal dimulai beratus-ratus tahun yang lalu. Legenda ini bermula dari tradisi masyarakat Eropa, mulai dari Jerman hingga tanah Inggris. Setiap wilayah Eropa memiliki cerita legendanya masing-masing. Nah, berikut kakak akan menceritakan 5 legenda di balik asal-usul pohon cemara dijadikan sebagai pohon Natal atau pohon terang. Yang pertama, tradisi bangsa Romawi kuno.
penggunaan pohon cemara untuk perayaan sudah dimulai sejak bangsa Romawi kuno dulu. Pada tanggal 17 Desember setiap tahunnya, bangsa Romawi kuno menghias kuil-kuil ibadah mereka untuk merayakan Saturnalia, yakni perayaan untuk menghormati Dewa Saturn, dewa pertanian bangsa Roma. Sementara orang Mesir kuno menggunakan pohon palem hijau sebagai bagian dari pemujaan mereka terhadap Dewa Ra. Orang Romawi juga mendekorasi rumah mereka dengan pohon cemara untuk tahun baru. Mereka memaknai cemara sebagai tanda kehidupan abadi dengan Tuhan. Yang kedua, tradisi musim dingin masyarakat Eropa Utara. Nah adik-adik, dulu orang-orang yang tinggal di Eropa Utara senang memajang sesuatu berbentuk piramid di depan rumahnya. Contohnya seperti menyusun buah-buahan dalam bentuk piramid. Selain menyusun buah-buahan dalam bentuk piramid, masyarakat Eropa Utara kala itu menanam pohon cemara yang memiliki bentuk piramid di depan rumah mereka. Pohon cemara hijau selalu digunakan untuk merayakan festival musim dingin selama ribuan tahun, jauh sebelum kedatangan orang Kristen. Orang-orang Eropa menggunakan ranting-ranting untuk menghiasi rumah mereka selama titik balik matahari musim dingin. Karena itu, membuat mereka memikirkan musim semi yang akan datang. Pohon cemara pertama kali digunakan sebagai pohon Natal sekitar 1000 tahun yang lalu di Eropa Utara. Orang-orang di Eropa Utara juga menanam pepohonan dalam kotak di dalam rumah mereka saat musim dingin. Yang ketiga, Martin Luther. Pada abad ke-16, seorang ahli agama asal Jerman bernama Martin Luther disebut-sebut sebagai orang yang pertama menciptakan pohon Natal. Konon, pada suatu malam di tengah hutan, Martin Luther melihat sebuah bintang yang bersinar di pucuk pohon pinus. Takjub dengan cahaya bintang itu, Martin menebang pohon pinus tersebut dan membawanya pulang pada keluarganya di rumah. Untuk menciptakan gemerlap bintang seperti di hutan, dia memasang lilin-lilin pada tiap cabang pohon tersebut. Sejak itulah pohon cemara tenar sebagai hiasan di Jerman. Mulai abad ke-16, sekitar tahun 1510, penduduk Jerman menyebar ke luar negeri hingga Amerika. Dan tradisi pemasangan pohon Natal itu mereka bawa juga ke sejumlah negara. Maka sejak itu dimulailah tradisi memasang pohon cemara yang tergolong pohon evergreen atau selalu hijau untuk dekorasi Natal di rumah. Bagi orang Kristen,
Pohon Natal adalah simbol harapan yang selalu dipajang untuk menyambut kelahiran Yesus. Keempat, Santo Bonifacius. Konon, pada suatu hari ada seorang rohaniwan Inggris bernama Bonifacius yang memimpin beberapa gereja di Jerman dan Perancis. Saat tengah dalam perjalanan, Bonifacius melihat sekelompok orang yang sedang mengadakan ritual dengan mempersembahkan seorang anak kepada Dewa Thor di sebuah pohon oak yang besar. Merasa iba melihat anak tersebut, Bonifacius langsung beraksi. Dia mengambil kapaknya dan menebang pohon yang disembah pengikutnya dulu sebelum ia menjadi seorang Kristen dengan sekali pukulan tangannya. Bonifacius melakukan itu untuk menghentikan para penyembah berhala yang menyembah berhala palsu. Dan para penyembah berhala itu tidak terima atas sikap yang dilakukan Bonifacius. Mereka berdoa dan menunggu Bonifacius disambar petir. Tetapi itu tidak terjadi. Kemudian dari pohon oak yang ditebang Bonifacius tumbuhlah pohon cemara yang mungil. Dan kemunculan pohon cemara tersebut membuat orang-orang yang melihatnya itu takjub. Bonifacius mengambil kesempatan untuk mempertobatkan mereka. Santo Bonifacius berhasil membuat orang-orang penyembah pohon oak itu menjadi pengikut Kristus. Santo Bonifacius mengatakan, pohon cemara adalah pohon kehidupan yang mewakili kehidupan Kristus dan kehidupan baru. Yang kelima, tradisi kerajaan Inggris abad ke-19. Para sejarawan mengatakan bahwa tradisi penggunaan pohon cemara di perayaan Natal pertama kali diperkenalkan oleh keluarga kerajaan Inggris pada tahun 1846. Pada tahun tersebut muncul gambar ilustrasi Ratu Victoria bersama dengan Pangeran Albert sedang berpose di sekitar pohon Natal bersama anak-anak mereka. Pohon cemara tersebut dihiasi dengan pernak-pernik yang indah-indah. Disebut-sebut pohon cemara itu ditanam sendiri oleh Pangeran Albert di Istana Windsor. Penggunaan pohon cemara untuk Natal juga kemungkinan dipengaruhi oleh Pangeran Albert karena ia berasal dari Jerman yang sebelumnya telah mengenal tradisi pohon cemara di musim dingin. Setelah kemunculan gambar tersebut, setiap rumah di Inggris mempersiapkan sebatang pohon cemara yang dihiasi pernak-pernik seperti lilin, permen, dan hadiah-hadiah kecil. Nah, adik-adik tersayang, dari cerita ini dimulailah perayaan Natal kemudian menjadi semakin semarak. Nah, dari sinilah kemudian dibawa tradisi pohon cemara
menjadi pohon Natal atau pohon terang ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Maka kini kita bisa melihat pohon cemara selalu dipajang saat perayaan Hari Raya Natal. Dan saat ini pohon-pohon Natal berdiri megah indah di pusat-pusat keramaian, mulai dari mal, perkantoran, hingga restoran, serta di rumah-rumah yang merayakan Natal. Pohon Natal pun menjadi simbol perayaan Natal yang penuh kedamaian. Nah, adik-adik yang tersayang, demikian cerita kakak tentang asal-usul pohon cemara menjadi pohon terang atau pohon Natal. Kakak ucapkan selamat menyambut Natal 25 Desember. Tuhan memberkati kita semua. Amin.